Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memperingati sebuah peristiwa yang agung di dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hari raya Idul Kurban. Di dalam peristiwa kurban dimulai daripada anak Nabi Adam ketika Habil dan Qabil berkonflik. Kemudian diteruskan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, namun diganti dengan bidzibhin alim, dengan sembelihan yang besar, lalu dijadikan sebagai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kurban yang penuh dengan pengorbanan, karena yang dikorbankan adalah anaknya sendiri, bukan dari bagian hartanya. Kalau kita hari ini yang dikurbankan adalah binatang yang kita beli, tetapi syariat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diminta langsung adalah anaknya yang disembelih. Padahal kita tahu dalam keluarga Nabi Ibrahim tidak dikaruniakan anak, tetapi Allah meminta ketika beliau dikaruniakan anak. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Demikian yang tersebut di dalam surah As-Saffat. Namun ketika umurnya sekitar 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika lebih kurang dia balik, maka diminta anaknya disembelih. Tetapi seorang wanita yang sangat luar biasa bernama Siti Sarah dan Hajar, mereka rela mengorbankan anaknya sematawayang tersebut untuk menaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesabaran dan keteguhan dari keluarga ini adalah seorang Siti Sarah rela dia merekomendasi seorang budak yang bernama Hajar untuk mempersunting dijadikan sebagai orang yang mewariskan zuriat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Andai tidak ada seorang yang penyabar yang bernama Siti Sarah, maka secara adat tidak ada yang namanya Nabi Ismail. Jika secara adat tidak ada Nabi Ismail, maka zuriat daripada Nabi Muhammad SAW tidak berterus sampai kepada lahirnya seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berkah kesabaran itu, maka lahirlah seorang penghulu alam. Ada 3 kesabaran yang kita lihat di sini. Yang pertama, sabar di atas musibah, itu Allah berikan 300 derajatnya. Kemudian sabar di atas maksiat, Allah berikan derajat yang tinggi juga, sebanyak 900. Kemudian jika seorang sabar di atas taat kepada Allah, Allah berikan derajat sebanyak 600 derajat. Ini perbedaan derajat terhadap ibadah dan juga takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Ibrahim AS melewati kesabaran-kesabaran itu semua, maka menjadilah Nabi Ibrahim itu sebagai orang yang dicintai oleh Allah atau disebut dengan Khalilullah. Semoga bermanfaat pada saya pribadi dan bagi Syedara Alun Ban Bandung Serambi On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.